warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amal ba'du. Pemirsa Trans TV rahimakumullah, senang sekali saya bisa menjumpai Anda dalam program Khadijah yang akan menghadirkan Khadijah masa kini yang insya Allah bisa menyemangati kita untuk menjadi wanita-wanita hebat. Sebagaimana kita ketahui, Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu an adalah sosok wanita yang sangat luar biasa, hamba yang sangat taat pada Allah, istri yang salehah, ibu yang mendidik anak-anaknya menjadi ahli surga, dan seorang pengusaha yang sukses yang menggunakan seluruh hartanya untuk kepentingan dakwah Islamiyah. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk bersilaturahim dengan Syarifah Alia Shihab, seorang penderita lupus tapi punya semangat yang tinggi untuk berbagi ilmunya melalui kemampuannya menulis dan seorang motivator Islam. Kita simak wanita unik yang satu ini. Tema kita hari ini adalah kenakalan remaja. Kenapa remaja, Bu? Soalnya saya kan wanita remaja. Kalau ibu nanya-nanya tentang pernikahan, tentang masalah poligami, aduh, udah bukan haknya saya. Muda, cantik, dan penuh semangat. Itulah sosok seorang Syarifah Alia Shihab. Penampilan perempuan yang kerap disapa Alia ini memang begitu bersahaja. Senyum ramah tak pernah lepas dari wajahnya. Seperti saat berceramah di depan para jemaah Majelis Taklim di Kota Cianjur, Jawa Barat ini. Ia tak merasa letih untuk mengamalkan ilmu yang ia miliki. Karena baginya, itu semua hanyalah titipan Tuhan. Oke, jadi kamu sadar saya harus hidup meri. Orang tua saya kerjanya sekarang kuli bangunan, saya harus jadi kontraktornya, harus punya properti developer. Ya, jadi harus punya tekad mau lebih baik dari orang tua. Secara non materinya silaturahmi, karena kan silaturahmi tajudil fil umri, silaturahmi bawa berkah dalam umur juga rezeki. Jadi pada saat kita roadshow dari satu tempat ke tempat lain, itu kan ketemu dengan masyarakat yang baru, ketemu orang-orang yang baru. Mereka juga memberikan motivasi tersendiri untuk Alia, memberikan kisah-kisah sendiri untuk menjadi bahan kehidupannya Alia. Sebagai seorang motivator, Alia rutin diundang ke berbagai tempat. Bukan hanya kaum ibu dan remaja putri, anak-anak usia dini pun sering ia kunjungi. Siapa yang ingin bertemu Rasul, berbanyaklah bersolawat. Meski sedikit kewalahan, perempuan kelahiran Palembang 15 Juli 1988 ini begitu bersemangat memberikan motivasi diri kepada generasi awal penerus bangsa ini. Sebenarnya menjadi socialpreneur atau entrepreneur pun dua-duanya bermanfaat. Tapi bagi Alia pribadi lebih merasa menjadi socialpreneur karena nggak tegaan. Jadi kalau orang nanya mau beli buku Alia berapa nih, udah ambil aja. Kalau orang nanya Alia mau manggil Alia bayarnya berapa, udah berapa aja diambil ya, ada ya alhamdulillah, nggak ada juga ya alhamdulillah. Alia yakin Allah pasti memberikan yang terbaik. Menulis juga menjadi hal yang tengah digeluti Alia saat ini. Sejak duduk di bangku SMK, perempuan berdarah Arab Palembang ini mulai serius menulis. Beberapa kali cerpennya dimuat di majalah remaja, sampai pada akhirnya di tahun 2007, novel perdananya berjudul The Power of First Love diterbitkan. Hingga kini sudah 7 judul buku, 3 diantaranya novel berhasil ia lempar ke pasaran.
Nah, ini novel pertama saya, The Power of Worship. Novel ini menjadi batu loncatan untuk saya untuk menghasilkan karya-karya yang lainnya. Dan novel ini terinspirasi dari kisah nyata saya, jadi saya sempat tertarik sama seseorang, tapi tidak terucapkan, dan akhirnya jadilah novel ini. Novel kedua, Kawin Kontrak. Menginspirasi dan memotivasi remaja agar tidak terjebak dalam pergaulan yang salah memang menjadi tujuan hidup Alia. Ia yang berasal dari keluarga pesantren, kiprahnya pun tak jauh dari dunia pesantren. Apa? Ini kok ada sampah nggak di sini? Kan kebersihan itu sebagian dari yuk kita bersihin dulu tuh ya. Targetnya saya, insya Allah mudah-mudahan sekarang kita belajar cara nulis novel. Mudah-mudahan 1 bulan lagi kita udah ada novel yang bisa terbit ya. Secara rutin, Alia memberikan pelatihan menulis kepada para santri putri. Menulis seolah telah menjadi tarikan nafas Alia sehingga ia ingin menularkan kepada mereka. Bukankah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, keponakan sekaligus sahabat Nabi Muhammad, pernah berujar, "Ikatlah ilmu yang engkau pelajari dengan menuliskannya." Setelah selesai belajar, insya Allah mudah-mudahan sekali Syifa dipimpin doanya sayang. Selain berjumpa langsung dengan para jemaahnya, Alia menggunakan berbagai media elektronik untuk menyampaikan ilmu dan pesan dakwahnya. Melalui media pula, Alia meluncurkan single hitsnya yang bercerita tentang kebesaran dan kecintaannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita saksikan lanjutan kisahnya. Ibu-ibu teh, ini kenapa keluarga juga Bu? Mengajak orang kepada kebaikan bisa dengan cara apa saja. Begitu juga yang dilakukan Alia. Selain bertatap muka langsung dengan jemaah, melalui tulisan-tulisan, ia pun menyapa mereka yang memerlukan motivasi diri melalui media elektronik seperti radio dan televisi. Jadi tadi tentang apa yang namanya sebagai motivator remaja ya untuk meraih sukses sebetulnya dari remaja Islam khususnya di Jawa Barat gitu kan, motivasinya seperti apa? Perbaruilah niat kita. Insya Allah kalau niat kita memang niat ibadah, maka insya Allah semua dimudahkan oleh Allah. Amin ya Tapi Allah. jika niat kita adalah dunia saja, maka insya Allah akan dicerai-beraikan oleh Allah. Jadi tidak dimudahkan. Betul. Radio bagaimanapun masih banyak diminati orang, dan ini merupakan salah satu media yang ampuh untuk menyiarkan dakwah. Sejak tahun 2007, Alia juga kerap memberikan motivasi buat remaja di 30 stasiun TV lokal di Indonesia. Bahkan,
ia mempunyai acara sendiri, yakni Sharing with Syarifah Alia Shihab. Menjadi wanita yang aktif dan dinamis tidak terlepas dari sebuah penampilan, dan Alia sadar akan hal itu. Maka, ia begitu piawai memadupadankan busana dalam aneka kegiatan. Koleksi baju dan sepatunya pun terbilang unik. Hampir semuanya berwarna pink, karena ia memang pecinta pink sejati. Sebenarnya jilbab yang kedua ini jilbab favoritnya Alia, karena simpel banget, jadi disimpan, diklip di sisi kiri dan kanannya, ya mbak, masukkan sisi ujungnya, ikat di belakang, ikat simpul. Oke, sisi kiri dan kanannya kita biarin menjuntai. Oke, senyum Mbak Anis, udah cantik, udah bisa 2 hijab. Cantik ya, simple, elegan, dan anggun. Bagi Alia, seorang perempuan seharusnya mampu menguasai segala bidang. Bukan kebetulan jika ia adalah salah satunya. Alia adalah seorang motivator, seorang penulis, dan juga seorang penyanyi. I love you Allah, I need you Allah, I miss you Allah, Allah, I love you Allah. Ya, dari hobi menyanyi, akhirnya bisa mengantarkannya menjadi seorang penyanyi. Anak pertama dari 8 bersaudara ini telah mendengarkan sebuah lagu berjudul I Love Allah. I love you Allah. Uniknya, ia mengasah kemampuan olah vokalnya dengan seorang pengamen jalanan bernama Jevan. Ia tak malu berkawan dengan seorang pengamen jalanan. Saya yakin dia itu punya sesuatu yang luar biasa. Nah, dia bisa menciptakan sebuah lagu, beberapa lagu yang mungkin tidak bisa diciptakan orang lain, dan dia bikin lagunya dalam, termasuk ada beberapa lagu yang pernah dia ngasih ke saya dan ternyata memang bagus lagunya. Selamat siang semua ya, assalamualaikum, salam damai selalu, salam bahagia selalu. Ali kasih ke dokter dan ternyata bukan rematik, tapi itu adalah gejala lupus otot yang memang menyebabkan tulang-tulang Alia selalu ngilu setiap saat. Kegiatan wajib Alia di sela kesibukannya adalah mengaji, karena ia menyadari jika ilmu itu memang harus selalu diasah dan ditambah.
kagum ya pertamanya ya, karena dia punya semangat yang besar, karir, wanita karir gitu ya. Nah, artinya dia bisa memperjuangkan kepintarannya. Maaf ya, nunggu lama ngambil buku dulu. Ini pada diri sih. Alia juga tak ragu untuk menerima kunjungan dari para remaja yang ingin menimba ilmu langsung darinya. Menurutnya, ilmu itu memang harus dicari dimanapun dan kapanpun. Membaca karakter seseorang. Ini alisnya, Saksi itu tidak beraturan. Oke, kita dari alis dulu ya. Alisnya nggak beraturan. Tipe orang yang tidak terkonsep. Kalau dari hidungnya itu bangil, hidungnya bangil biasanya tipe tidak bisa dirayu oleh cewek. Jadi nurut gitu, kalau kata cewek ini nurut. Oke, bibir atasnya tebal, bibir bawahnya juga tebal. Tipe orang yang sangat suka ngomong. Dia udah tanda tangan, di bawahnya pakai garis, pakai tanda lagi, pakai garis. Biasanya ini tuh gini, tipe orangnya tuh kalau gua mau itu harus itu. Jadi harus dititikin lagi kalau ngomong sama ini Arti misalnya, ngomong Arti, Arti ntar bawain baju ya, di SMS. Sejam kemudian SMS lagi, Arti bawain baju ya, titik, pakai tanda kok seru. Jadi apa, menekankan, iya menekankan sekali, menekankan kalau dia mau apa-apa menekankan gitu. Oke sayang. Prestasi dan kesuksesan yang diraih Alia kini tentu saja tidak terlepas dari dukungan suami dan keluarga. Alia tetap tanggung jawab sama keluarga. Saya justru mendukung segala aktivitas yang dia lakukan walaupun itu jauh, selama itu baik maka saya selalu mendukung karena itulah justru obat bagi Alia. Obat. Kalau dia kerja maka dia sehat, justru kalau dia di rumah aja malah sakit. Namun, takdir berkata lain. Pada tahun 2008, Alia didiagnosa menderita penyakit lupus. Awalnya memang karena nggak pernah merasa bahwa Alia itu sakit gitu ya. Maksudnya Alia merasa selalu sehat-sehat saja walaupun kondisi fisik Alia memang tidak bisa dipungkiri dari kecil emang gampang jatuh sakit, 3 hari sakit, 3 hari sembuh. Pada saat Alia kasih ke dokter dan ternyata bukan rematik tapi itu adalah gejala lupus otot yang memang menyebabkan tulang-tulang Alia selalu ngilu setiap saat. Sakit yang diderita tidak menyurutkan semangat Alia untuk terus menebarkan kebaikan terhadap sesama. Menjadi manusia yang bermanfaat merupakan jalan terbaik bagi Alia untuk mencapai kesuksesan hidup. Setiap manusia itu jika meninggal semua amal kebaikannya terputus kecuali 3 hal. Anak soleh, harta yang bermanfaat menjadi amal jariah, dan ilmu yang bermanfaat. Alia harus punya tabungan dulu. Nah, sebagai motivator ini juga menjadikan suatu investasi tersendiri untuk dalam segi amal kebaikan. Ya, karena ilmu yang bermanfaatnya tadi. Sebagai seorang ibu, Alia begitu menyayangi sang putri semata wayangnya, Azizah. Azizah lah yang selama ini menjadi sumber kekuatan dirinya untuk terus berkarya. Bahkan, ia telah mempersiapkan sesuatu untuk putrinya ini kelak. Keinginan hati yang terdalam sebenarnya semua ibu pengen menemani anaknya, anak gadisnya sampai menikah, sampai punya anak lagi, sampai punya cucu gitu. Tapi ya itu aja bebannya paling sama Azizah aja. Karena kecintaannya terhadap warna pink, Alia bahkan membuat suatu wadah untuk menjalin silaturahmi dan berbagi, yakni Pinky Hijab Community yang banyak beranggotakan remaja putri. Nah, kalau mengaplikasikan metode itu kan bisa cepet-cepet gitu ya, dihisap. Harusnya digini, ditepuk. Memang Pinky Hijab Community baru berdiri di bulan Januari 2013 lalu. Namun anggotanya telah menyebar tidak hanya di Jabotabek, melainkan juga ke daerah-daerah lain di Indonesia.
Kisah inspiratif Syarifah Alia Shihab tadi hendaknya menjadi motivasi bagi kita bahwa memberikan ilmu yang ada pada kita akan menjadi salah satu amal yang terbaik. Rasulullah SAW bersabda, apabila anak cucu Adam meninggal, maka terputus semua amalannya, kecuali 3 perkara. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak-anak yang saleh. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bermanfaat, dan insya Allah kita bertemu lagi pada profil-profil Khadijah berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah, ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.